Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Fatin. Saya dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syakwala. Di video kali ini saya akan menjawab sebuah soal dari mata kuliah Biologi Umum. Soal yang pertama, faktor apa saja yang dapat menambah dan mengurangi tingkat keragaman ikan di suatu kawasan perairan? Oke, tingkat keragaman ikan di suatu kawasan perairan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang dapat menambah dan mengurangi tingkat keragaman ikan di kawasan perairan antara lain ketersediaan habitat, itu yang pertama, dan yang kedua kualitas air, ketiga ketersediaan makanan, keempat iklim dan suhu air, kelima kegiatan manusia, dan yang keenam invasi spesies asing. Nah, faktor-faktor tersebut itu saling berinteraksi dan mempengaruhi keragaman ikan di suatu kawasan perairan. Upaya holistik dalam pengelolaan air perairan dan perlindungan habitat sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan keragaman ikan. Soal yang kedua, mungkinkah perubahan lingkungan mempengaruhi sifat genetik dari spesies ikan? Jawabannya bisa. Itu dikarenakan adanya perubahan lingkungan dapat mempengaruhi sifat genetik dari spesies ikan. Perubahan lingkungan seperti perubahan suhu, ketersediaan makanan, tingkat oksigen, tingkat keasaman air, dan polutan dapat mempengaruhi ekspresi genetik dan keragaman genetik dalam populasi ikan. Nah, ketika spesies ikan terpapar dengan perubahan lingkungan, mereka dapat mengalami perubahan dalam aktivitas genetik yang dapat mempengaruhi sifat-sifat yang diturunkan kepada keturunannya. Hal ini dapat terjadi melalui mekanisme seperti mutasi, perubahan dalam ekspresi gen, dan seleksi alam. Lanjut, yang ketiga, mungkinkah perubahan cara makan mempengaruhi struktur morfologi dari ikan? Jawabannya ialah bisa, karena perubahan cara makan dapat mempengaruhi struktur morfologi dari ikan. Cara makan yang berbeda dapat memicu perubahan adaptif dalam struktur mulut, gigi, dan organ terkait lainnya pada ikan. Struktur morfologi ikan terkait erat dengan cara makan dan diet mereka. Ikan memiliki berbagai adaptasi morfologi yang memungkinkan mereka untuk memperoleh makanan secara efektif di habitat mereka. Misalnya, ikan predator yang memangsa hewan kecil cenderung memiliki mulut yang lebar, rahang yang kuat, dan gigi yang tajam. Sebaliknya, ikan yang herbivora cuma memakan tumbuhan, memiliki mulut yang sempit. Soal yang nomor 4, unsur apa saja yang diperlukan dalam upaya domestikasi ikan? Domestikasi ikan melibatkan serangkaian upaya seleksi dan pemuliaan yang bertujuan untuk mengubah spesies ikan liar menjadi spesies ikan yang lebih dapat dijinakkan, dipelihara, dan dikelola dalam lingkungan budidaya. Beberapa unsur yang diperlukan dalam upaya domestikasi ikan ialah pemilihan spesies, yang kedua seleksi individu, yang ketiga pemuliaan selektif, dan yang keempat penanganan dan pemeliharaan yang tepat. Dengan menggabungkan unsur-unsur ini, upaya domestikasi ikan dapat menghasilkan populasi ikan yang lebih teradaptasi, bertumbuh lebih baik, dan lebih cocok untuk budidaya manusia. Oke, sekian dari video kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.